Perangkat Desa TPP se-Indonesia. Jumpa lagi dengan kami, channel Suara Desa, bersama saya Imelda Zakiati. Dan di sebelah saya ada Bapak Muji Bustami. Beliau adalah tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Jombang. Baik, dalam hal ini kita akan membahas PMK 128. Kenapa PMK ini muncul di tahun ini? Maka nanti beliau yang akan menjelaskan. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Muji, monggo diaturkan. Terima kasih Mbak Imelda yang sudah memberikan waktu. Jadi PMK 128 itu lahir sebagaimana kebutuhan untuk tahun 2022 ini. Jadi PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 12807 tahun 2022 ini adalah sebagai PMK 19007 tahun 2021. Jadi sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan dalam kebijakan pengelolaan dana desa tahun 2021, maka di tahun 2022 ini disempurnakan atau diberikan kelengkapan kaitannya dengan kondisi saat ini, yaitu masa-masa pandemi yang sudah mulai berangsur surut. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan menjadi ruang lingkup dalam pembahasan, yaitu terkait dengan penyaluran untuk dana desanya, kemudian penggunaannya bagaimana, dan kemudian juga sanksi untuk desa maupun pemerintah daerah. Yang terakhir adalah kaitannya dengan realokasi. Baik, tadi Bapak Muji menjelaskan bahwa ada beberapa ruang lingkup di dalam PMK 128 ini nih Bapak. Mohon untuk dijelaskan apa saja ruang lingkup PMK 128 ini. Oke, untuk PMK 128 ini ada beberapa ruang lingkup. Yang pertama yaitu terkait dengan penyaluran, ada batas waktu untuk penyaluran DD. Yang kedua adalah batas waktu untuk penerimaan dokumen penyaluran DD. Yang ketiga di sini perluasan untuk muatan perkades atau peraturan kepala desa. Kemudian yang kedua, ruang lingkup yang kedua adalah penggunaan. Penggunaan di sini adalah penggunaan dana desa untuk BLPDD, dan yang kedua adalah dana desa untuk desa aman COVID. Yang ketiga di sini adalah sanksi. Sanksi di sini tidak diberikan hanya kepada desa, tapi di sini diperluas bahwa sanksi itu yang pertama sanksi untuk desa, yang kedua adalah sanksi untuk pemerintah daerah. Kemudian yang terakhir itu adalah realokasi. Realokasi yang dimaksud di sini adalah realokasi selisih BLTDD yang tidak bisa mencapai 40%. Nah, kebetulan untuk Kabupaten Jombang ini, alhamdulillah tidak ada desa yang realokasi, sehingga semuanya sudah memenuhi 40%. Begitu. Tadi Bapak menjelaskan di dalam ruang lingkup PMK 128 ini ada beberapa penjelasan, yakni salah satunya yakni batas waktu penyaluran dana desa dan juga penyampaian berkas dana desa ini. Baik, untuk itu mohon Bapak untuk menjelaskan hal tersebut. Baik, jadi untuk batas waktu penyaluran ada perbedaan antara PMK 190 dengan PMK 128 tahun 2022 ini. Jadi kalau desa reguler itu PMK 190 itu untuk desa reguler tahap pertama penyaluran DD itu paling cepat bulan Januari, kemudian paling lambat adalah bulan Juni. Kemudian tahap 2 paling cepat itu bulan Maret, paling lambat adalah bulan Agustus. Sedangkan untuk desa mandiri itu adalah paling cepat di bulan Maret, kemudian paling lambat adalah di bulan Agustus. Di PMK 128 ini saya jelaskan bahwa untuk desa reguler itu paling cepat bulan Januari, paling lambat bulan September, itu penyaluran tahap pertama. Sedangkan penyaluran tahap 2 ini paling cepat bulan Maret, paling lambat bulan September.
Untuk perlakuan desa mandiri, di sini tahap pertama itu paling cepat bulan Januari, paling lambat adalah bulan September. Baik Bapak, berikutnya yakni tolong dijelaskan perbedaan penerimaan dokumen penyaluran PMK 128 dengan PMK 190. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi batas waktu untuk penerimaan dokumen penyaluran di PMK 190 ini untuk desa reguler tahap pertama penyaluran BD 5 hari kerja sebelum bulan Juni. Kemudian tahap kedua ini adalah 5 hari kerja sebelum bulan Agustus. Sedangkan untuk desa mandiri di PMK 190 ini untuk dokumen penyalurannya paling lambat bulan Juni. Sedangkan untuk PMK 128 tahap pertama paling lambat adalah tanggal 31 Agustus tahun 2022. Sedangkan untuk tahap kedua itu adalah batas waktu penerimaan dokumen penyalurannya adalah 27 September tahun 2022. Sedangkan pelakuan untuk desa mandiri di sini paling lambat tahap 1 adalah tanggal 31 Agustus tahun 2022. Mungkin begitu yang perlu saya sampaikan terkait dengan waktu penerimaan dokumen penyaluran ini. Jadi batas akhirnya. Baik, Bapak Mujib masih belum bosan deh. Semoga saja yang menonton juga belum bosan. Berikutnya yakni penggunaan dana desa yang untuk BLTDD. Mohon untuk Bapak Mujib menjelaskan apa sih di sini. Oke, jadi di penggunaan dana desa untuk BLTDD ini ada perbedaan sih di antara PMK 190 dengan PMK 128. Jadi kalau di PMK 190 ini salah satu KPM dengan kriteria KPM BLT dana desa ini adalah keluarga miskin yang menerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Kemudian di sini juga ada KPM BLTDD yang meninggal, itu harus diganti. Kalau tidak diganti ini akan jadi masalah di APBN. Kemudian juga untuk realisasi KPM BLT dana desa di sini tidak boleh lebih kecil dari jumlah KPM BLT dana desa untuk bulan 1. Kemudian untuk PMK 128 di sini salah satu kriteria KPM BLT DD adalah keluarga miskin yang penerima jaring pengaman sosial dari APBN yang terhenti. Kemudian KPM BLT dana desa juga dapat menerima bantuan dari KPM sosial yang bersumber dari APBD, misalkan dari APBD provinsi maupun kabupaten. Jika ada KPM BLT dana desa yang meninggal dan tidak dapat penggantinya, maka di sini adalah Kades dapat melakukan perekaman realisasi penyerapan BLTDD sesuai dengan BLTDD yang telah dibayar kepada KPM disertai penjelasan mengenai penurunan realisasi jumlah KPM tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sisa BLTDD yang disebabkan karena penurunan KPM di sini dapat menggunakan atau digunakan mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di desa, kemudian bidang kesehatan yang ada di desa, penguatan ketahanan pangan baik itu hewani maupun nabati. Mungkin itu penjelasan dari kami, Mbak. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran yang lebih jelas lagi. Bahas di PMK 128 ini Bapak Mujib. Berikutnya yakni tentang yang tadi dijelaskan penggunaan dana desa untuk penanganan COVID-19. Oke, terima kasih pertanyaannya baik sekali. Jadi di PMK 128 ini ada perlakuan khusus karena masa pandemi kan sudah mulai mereda
Jadi pemerintah desa itu harus dapat melakukan penyesuaian Ya. anggaran atau dukungan pendanaan terkait dengan penanganan COVID-19 atau yang disebut desa aman COVID. Jadi ini berdasarkan surat penetapan atau keputusan dari bupati atau wali kota yang itu ditujukan kepada kepala desa. Kemudian yang kedua, ini adalah hasil penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan COVID-19 yang diprioritaskan untuk kegiatan pemulihan ekonomi di desa, kegiatan bidang kesehatan, dan penguatan ketahanan pangan dan hewani. Jadi di Kabupaten Jombang ini dalam pembahasan diskusi dengan BPM kemarin, bahwa untuk kategori desa yang zona hijau untuk status desa aman COVID-nya ini bisa merubah 6% dari 8%. Ada 6% yang bisa dirubah untuk dialokasikan ke kegiatan yang saya sebutkan tadi. Terus kemudian yang kedua, untuk desa yang statusnya zona kuning ini bisa merubah 4% dari 8% anggaran yang dialokasikan dari alokasi DD di setiap desa. Kemudian yang terakhir itu untuk zona oranye dan zona merah ini tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk perubahan karena masih ada suspek pasien COVID yang pernah ada di bulan Januari sampai bulan ini. Jadi di situ ada pengaturan zona yang zona-zona itu ditetapkan melalui surat keputusan dari bupati atau wali kota. Tentunya dasarnya adalah bupati wali kota berdasarkan dari Satgas COVID di tingkat pemerintah daerah masing-masing. Mungkin begitu. Baik, ini semakin menarik saja pembahasan kita tentang PMK 128 ini, Bapak Mujib. Karena ada ini mungkin yang terakhir menarik sanksi. Sanksi ini diberikan kepada desa dan juga tadi disebutkan ada pemerintah daerah, Pemda. Mohon untuk hal ini dijelaskan kepada teman-teman. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi ada sanksi di PMK 128 ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan 190 tahun 2021 penanganan sanksi atau pengenaan sanksi jadi pengenaan sanksi pada desa dalam hal ini Kades atau perangkat desa yang melakukan penyalahgunaan dana desa ini ditetapkan sebagai tersangka. Yang kedua, desa yang mengalami permasalahan administrasi atau ketidakjelasan status hukum atau juga status keberadaan desa ini juga akan kena sanksi. Nah, di PMK 128 ini pengenaan sanksi kepada desa dalam hal ini adalah bahwa desa atau perangkat desa ini melakukan penyalahgunaan dana desa ditetapkan sebagai tersangka. Tadi kalau belum ditetapkan jadi tersangka ini belum bisa dikenakan sanksi. Jadi ada pelanggaran kemudian bisa dikenakan sanksi setelah ada penetapan sebagai tersangka. Kemudian yang kedua, desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum atau kemudian status keberadaan desa dan sebagainya. Ini yang kemudian ini akan mendapatkan sanksi. Terus kemudian penyalahgunaan wewenang oleh bupati atau wali kota yang terkait dengan pelantikan, pemberhentian kepala desa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi karena mungkin persoalan pribadi intern kemudian menjadikan pemberhentian, ini tidak boleh. Kemudian pemberhentian penyaluran dana desa yaitu kaitannya dengan dana BLT atau non BLT sebenarnya. Jadi penghentian penyaluran dana desa non BLT dan penyaluran kembali dana desa non BLT yang telah dihentikan berdasarkan surat rekomendasi dari Kemendagri berdasarkan hasil kalkulasi gubernur dan dari wakil pemerintah pusat. Jadi ada sanksi untuk pemerintah desa dan juga sanksi untuk pemerintah daerah karena pemerintah daerah melakukan penyalahgunaan kewenangan itu tadi. Baik, Bapak Ibu pemirsa,
sahabat Suara Desa. Berikutnya ya, ini masih ada satu lagi ini mungkin yang ditanyakan, realokasi selisih BLT desa. Mohon dijelaskan sekali lagi Bapak Mujib. Baik, jadi ini ada penjelasan di PMK 128 terkait dengan realokasi selisih BLT-DD. Jadi di Kementerian Keuangan ini ya, jadi ada menyampaikan dapat menyalurkan kembali selisih BLT-DD untuk tahun berjalan itu tidak disalurkan ke RKD kepada desa yang bersangkutan. Tapi di sini berdasarkan permintaan penyaluran dari bupati dan wali kota. Kemudian selisih dari dana desa yang untuk BLT-DD yang disalurkan kembali ini digunakan untuk kegiatan apa? Maka di sini bisa dialokasikan atau realokasikan, dikembalikan ke alokasi kegiatan penanganan kemiskinan ekstrim. Kemudian berupa BLT-DD kegiatan penanganan stunting di desa. Kemudian kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani. Kemudian juga untuk kegiatan prioritas lainnya. Desa yang tidak melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat paling lambat tanggal 31 Mei 2022, maka BLT-DD seharusnya dianggarkan atau tidak disalurkan ke RKD ini menjadi sisa dana desa yang di RKUN. Jadi di sini kalau desa itu tidak melakukan perekaman atau upload di BMPA, maka di sini tidak bisa menyalurkan untuk realokasi selisih BLT-DD. Mungkin itu penjelasan dari saya, Mbak Ida. Dimanapun Anda berada, sahabat desa, pegiat desa, dimanapun Anda berada, demikian tadi penjelasan dari PMK 128 yang telah dijelaskan oleh Bapak Mujib Bustami. Beliau adalah TAPM Kabupaten Jombang. Mungkin setelah penjelasan tadi, mungkin ada hal lagi yang mau disampaikan Bapak Mujib? Oh ya, untuk menutup atau closing statement, saya menyampaikan bahwa mudah-mudahan kebijakan untuk peraturan Menteri Keuangan 12807 tahun 2022 ini bisa memberikan kemanfaatan bagi pengelolaan dana desa tahun 2022 sehingga bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya, jangan lupa sekali lagi semuanya saja, sahabat desa, pegiat desa dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena dengan banyaknya subscribe Anda semuanya, kita akan semakin bersemangat untuk membuat video-video yang lebih keren lagi. Baik, Suara Desa, Desa Bisa.